Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat sore dan selamat datang di pembelajaran daring Sistem Manajemen Lingkungan. Nah, jadi ini adalah minggu pertama, perkuliahan pertama dan suasananya sebetulnya cocok karena kalian masih melaksanakan kerja praktik, sebagian sudah selesai, sebagian ada yang belum dan masih ada yang menjalankan. Dan sistem manajemen lingkungan ini akan sangat membantu kalian ketika kalian paham saat melaksanakan pengecekan ataupun evaluasi pada tempat kalian melaksanakan kerja praktik. Oke, langsung saja kita akan mulai perkuliahan sistem manajemen lingkungan. Seperti biasa, untuk perkenalan, kita akan mulai dari tujuan terlebih dahulu. Nah, jadi tujuan dari perkuliahan sistem manajemen lingkungan diantaranya adalah untuk memahami konsep dasar SML atau Sistem Manajemen Lingkungan. Selanjutnya, mempelajari standar dan regulasi terkait lingkungan. Jadi bagaimana ketika kalian nanti ingin menyusun dokumen lingkungan, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, eh, patokan atau pedoman apa yang perlu kalian pilih untuk menyusunnya, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk mengembangkan keterampilan dalam menerapkan SML di berbagai sektor. Nah, jadi SML ini sebetulnya bukan hanya suatu pengetahuan eh, soft skill saja, tapi juga ada keterampilan hard skill-nya, di mana kalian bisa aplikasikan ketika kalian sedang melakukan pengecekan atau audit lingkungan. Nah, jadi kalian juga kan saat ini sedang mengambil mata kuliah audit lingkungan, dan audit lingkungan dan SML atau sistem manajemen lingkungan itu adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Jadi audit lingkungan juga itu merupakan salah satu bagian dari manajemen lingkungan. Oke, sebelum lebih jauh, ada juga satu quotes yang saya rasa ini bisa kita jadikan sebagai inspirasi gitu. Quotes dari Robert Swan, yaitu the greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. Jadi salah satu ancaman terbesar bagi planet kita itu adalah bahwa kita percaya orang lain akan menyelamatkannya. Nah, sementara dalam konsep keberlanjutan, dalam konsep lingkungan, semua itu harus dimulai dari diri sendiri. Dan manajemen lingkungan ini adalah salah satu cara menyelamatkan lingkungan dengan lingkup yang lebih besar dari individu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut dengan definisi. Seperti yang kalian lihat di sini ada tiga kata penyusun dari sistem manajemen lingkungan, yaitu sistem, manajemen, dan ada juga lingkungan. Nah, sekarang saya ingin coba tanya dulu ya. Saya ini sebetulnya pertanyaan yang sering diulang. Untuk arti kata dari sistem itu apa? Mungkin ada yang ingin coba untuk raise hand untuk jawab. Karena kita udah pernah belajar sistem manajemen. Itu sistem manajemen proyek saat mata kuliah final proyek literasi digital. Nah, masih ada yang ingat apa artinya sistem? Boleh raise hand, coba. Yang ingin tahu, saya ingin dengar dari kalian apa artinya sistem. In Audrey mau jawab, coba Audrey. Ya, Pak. Kalau menurut saya, sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sampai dia itu mencapai tujuannya gitu. Oke, terima kasih Audrey. Betul ya, jadi sistem itu adalah satu kesatuan yang sering bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau manajemen, apa Dinda manajemen? Suatu koordinasi untuk mengatur kumpulan elemen untuk mencapai tujuan tertentu, Pak. Oke, kalau sistem tadi ini alatnya. Nah, kalau manajemen ini pengelolaannya. Nah, kemudian untuk lingkungan, nah, ada yang ingin coba jawab apa yang dimaksud dengan lingkungan? Kalau ini udah sering
bahas. Yuk, tidak perlu menunggu dipanggil. Siapa yang ingin coba jawab apa itu lingkungan? Mau coba deh, Pak. Kalau menurut Oke, boleh. saya, lingkungan itu segala sesuatu yang mengacu kepada lingkungan sekitar, mengacu pada segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, Pak. Termasuk komponen fisiknya, kimia, dan juga biologinya. Dan bisa Oke. dibilang juga di antara SML ini lingkungan sebagai objeknya, Pak. Ya, terima kasih Farel. Jadi jawabannya tepat. Nah, itu semua yang kalian sampaikan juga semuanya tepat. Tapi sekarang saya akan coba sampaikan pengertian dari setiap istilah ini menurut KBBI. Jadi yang pertama itu adalah sistem. Sistem itu bisa dikatakan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Atau bisa juga susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan sebagainya. Kemudian ada manajemen. Ini penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dan lingkungan itu adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan. Jadi betul tadi ya, terdiri dari komponen abiotik, komponen biotik, dan tentunya juga berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Itu semua bisa dikatakan sebagai lingkungan. Nah, kemudian kalau misalkan kita definisikan, jadi si lingkungan ini di sini adalah objeknya. Jadi berbagai sistem, suatu sistem yang merupakan yang dijadikan sebagai suatu alat untuk melakukan proses manajemen mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sampai dengan evaluasi yang tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Nah, kemudian tujuan dari SML sendiri apa saja? Jadi tujuannya itu ada yang pertama memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Yang selanjutnya mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran dan keterlibatan karyawan. Nah, dan pastinya ada tujuan khusus juga, meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Nah, jadi untuk SML sendiri itu ada perubahan persepsi dari orang yang tinggal di zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi kalau zaman dulu itu banyak perusahaan yang berpikir bahwa SML ini adalah sesuatu yang membuat apa ya, seperti sesuatu yang bikin ribet atau sesuatu yang membuat perusahaan lebih boros. Nah, bergeserlah semakin lama persepsi tersebut mulai luntur dan berpindah bahwa SML ini sebetulnya memudahkan perusahaan untuk lebih patuh pada regulasi. Ini apa? Setelah patuh pada regulasi, otomatis mereka tidak terkena denda. Nah, kemudian juga dengan menerapkan SML, karyawan pun akan lebih sadar dan akan lebih terlibat terkait bagaimana cara mengelola lingkungan. Dan tentunya ketika orang-orang sudah paham, itu bisa efisiensi anggaran juga, tidak perlu ada lagi lebih banyak orang yang dari ahli lingkungan atau mungkin bisa lebih mengirit proses pelatihan juga gitu. Karena ketika melaksanakan SML itu otomatis orang-orang karyawan itu akan belajar. Dan tujuan khususnya meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Jadi untuk pola hidup ini ya ramah lingkungan atau eco-friendly, kemudian juga zero waste, itu sudah mulai bergeser dari yang awalnya individu itu menjadi sesuatu yang bersifat institusional atau yang bersifat yang berlaku pada suatu organisasi. Dan ketika satu organisasi ini memiliki manajemen lingkungan yang baik, tentunya reputasinya semakin baik, kepercayaan publiknya meningkat, dan akhirnya apa? Jadi keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, itu jadi beberapa tujuan SML dan perubahan persepsi masyarakat industri tentang SML. Nah, manfaatnya juga tentunya bukan hanya untuk perusahaan ya. Jadi SML ini manfaatnya cukup banyak. Selain pada lingkungan itu sendiri, juga manfaatnya ada pada bidang ekonomi, pada regulasi dan kepatuhan,
dan sosial kesehatan. Kayak jelas kalau misalkan dampak pada lingkungan itu kan bisa dikatakan bisa mengurangi polusi, bisa mengurangi pencemaran lah. Itu bisa dengan adanya SML itu bisa dicegah. Nah, kalau untuk bidang ekonomi, kira-kira ada yang terfikirkan nggak manfaat SML untuk bidang ekonomi? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Dinda Halila mungkin ingin coba dampak dari ini ya, apa manfaat dari SML bagi ekonomi itu kira-kira seperti apa? Mungkin kalau dari saya dampak ke ekonominya itu lebih kayak misalkan tadi yang Bapak jelasin, misalkan si perusahaan ini patuh sama regulasi dan kayak gitunya, dia bakal nggak didenda. Jadi Ya, jadi lebih benefit lah ya untuk perusahaan. ya Nah, dalam hal ekonomi juga yang berkaitan dengan SML itu ada berbagai istilah seperti ekonomi sirkular atau ada juga istilah green economy, mungkin kalau kalian pernah dengar. Nah, itu semua adalah keuntungan dari SML dan ada juga salah satu SML ini adalah untuk mencegah kerugian ekologis. Jadi kalau kalian pernah dengar istilahnya, itu ada yang dinamakan dengan kerugian ekologis. Contoh kasus yang beberapa waktu sempat hangat, itu adalah kerugian dari yang disebabkan oleh PT Timah, salah satu perusahaan Timah, itu Harvey Muiz yang digadang-gadang katanya korupsi 271 triliun. Nah, sebetulnya ada sedikit persepsi yang cukup yang tidak tepat gitu beredar. Jadi sebetulnya 271 triliun itu bukan korupsi dalam bentuk uang dia ambil 271 triliun, tapi 271 triliun itu adalah hasil perhitungan kerugian ekologis yang dihasilkan dari kegiatan si perusahaan tersebut yang tidak patuh pada regulasi. Dan kerugian ekologis itu juga dihitung oleh salah satu profesor dari IPB, yang mana justru si profesornya yang dipolisikan, yang dituntut lah. Nah, kemudian jadi intinya dengan menerapkan SML itu kita bisa memprediksi berapa kerugian ekologisnya juga, sehingga perusahaan ataupun negara itu bisa menghemat anggaran untuk rehabilitasi si lingkungannya. Kemudian untuk regulasi dan kepatuhan ini jelas, kalau awalnya itu sebelum ada SML itu jelas pemerintah harus datang satu persatu ke perusahaan untuk mengecek apakah ini sudah tepat, apakah sudah sesuai regulasi atau belum. Nah, tapi dengan adanya SML itu perusahaan menjadi punya sistem audit internal. Jadi setiap perusahaan udah punya cara masing-masing untuk mengecek si eh, ketaatan ketaatan mereka terhadap peraturan lingkungan tanpa menunggu instruksi dari pemerintah. Jadi ketika pemerintah melakukan sidak atau pemerintah meminta dokumen atau laporan itu lebih cepat pengerjaannya. Untuk sosial dan kesehatan jelas. Untuk sosial itu tadi ya meningkatkan kepercayaan publik, kemudian juga untuk kesehatan semakin sedikit pencemaran yang ada di udara ataupun di air ya itu bisa meningkatkan kesehatan pada masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar perusahaan. Karena memang SML ini eh, banyaknya itu diterapkan oleh perusahaan. Walaupun untuk instansi-instansi seperti eh, instansi pendidikan, ya universitas, sekolah, kafe, yang lain-lain juga sekarang sudah mulai menerapkan sistem manajemen lingkungan. Dan intinya apa dari semuanya ini adalah keberlanjutan atau yang biasa kita kenal juga dengan pembangunan berkelanjutan. Itu adalah manfaat dari SML untuk support keberlanjutan. Nah, dalam SML juga kita tidak bisa lepas dari yang namanya atau kalian mungkin pernah dengar ya ESG atau ESG.
environmental, social, and governance. Jadi pada diagram ini bisa kalian lihat bahwa lingkungan, pemerintahan, dan sosial itu adalah sesuatu yang saling berkaitan, saling berpotongan. Dan tiga hal ini, environment, social, sama governance, itu adalah faktor utama untuk mengukur keberlanjutan dan dampak etis dari suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kadang kita juga kan belajar nih, pembangunan berkelanjutan, teori keberlanjutan perusahaan yang menerapkan keberlanjutan atau sustainable development goals gitu dalam ini ya, menerapkan SDG gitu dalam setiap prosesnya. Tapi ngukurnya itu dari mana? Ya, ngukurnya dari ketiga hal ini, environment, social, governance gitu. Nah, ini juga dicek biasanya untuk ukuran ESG ini yang biasanya ingin lihat itu ada investor, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, kalau misalkan berbicara tentang lingkungan, berarti itu berkaitan dengan ekologi, berkaitan dengan pemanasan global, berkaitan dengan jejak karbon, berkaitan dengan jejak ekologi, tadi ada kerugian ekologi, nah itu masuk ke environment. Tapi untuk sosial, itu ada berkaitan dengan peningkatan penyerapan daya kerjanya, peningkatan pekerjanya atau penyerapan itu ya penyerapan tenaga kerja, kemudian juga bagaimana hubungan masyarakat di sekitar, apakah terjadi konflik atau tidak. Nah, itu termasuk dalam sosial. Nah, untuk governance itu dilihat dari kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan ini ya mulai dari pengawasan, kemudian evaluasi itu sudah masuk ke dalamnya. Jadi ketiga hal ini biasa dipakai untuk mengukur keberlanjutan dari suatu organisasi atau perusahaan. Nah, dalam hal SML, Sistem Manajemen Lingkungan, itu dikenal suatu istilah biasanya disingkat PDCA atau PDCA, Plan, Do, Check, Action. Nah, ini sebetulnya bukan hanya dalam bidang lingkungan, tapi ini manajemen secara umum gitu ya. Manajemen secara umum itu menerapkan Plan, Do, Check, Action. Sama halnya juga dengan SML. Untuk perencanaan, itu biasa dimulai dari pengidentifikasian masalah atau hal-hal yang perlu perbaikan. Kemudian ditentukan tujuan dan targetnya, dan kemudian rencana tindak lanjutnya itu apa. Ini termasuk ke dalam plan. Do atau pelaksanaan. Nah, ini pelaksanaan itu termasuk di dalamnya ada melaksanakan rencana yang dibuat, kemudian menerapkan kebijakan atau prosedur dalam skala kecil untuk uji coba. Cek, ini hasil evaluasinya, coba dilakukan, lalu dibandingkan dengan tujuan yang dibuat di plan. Apakah sudah sesuai dengan tujuan yang di awal atau belum? Atau bisa juga dicek kesesuaiannya dengan tinjauan pustaka atau referensi atau aturan lainnya. Nah, mungkin kalian beberapa judul laporan KP-nya kan berkaitan dengan studi, misalnya studi pengelolaan limbah di bla 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 bla. Ada juga yang monitoring dan evaluasi. Nah, pasti kalian menerapkan PDCA ini harus. Kemudian action-nya, nah ini adalah jika misalkan di do-nya itu kan masih ada skala kecil atau uji coba, yang action-nya ini bisa ditingkatkan skalanya. Kemudian juga kalau masih ada kekurangan, itu bisa diperbaiki lagi. Oke, jadi ini adalah metode dalam SML. Plan, do, check, action. Selanjutnya, ada sejarah singkat. Nah, ini sebetulnya kalau kalian udah nonton video tentang audit lingkungan, ini sama. Jadi, manajemen lingkungan, audit lingkungan, itu baru mulai muncul di tahun 1970-an, di mana pada saat ini industri sedang berkembang setelah masa revolusi industri dan perang selesai. Kemudian muncul konsep karena orang-orang itu mulai banyak yang tiba-tiba batuk,
tiba-tiba kulitnya gatal-gatal, kemudian tiba-tiba ya banyak hal tiba-tiba yang sebelumnya itu tidak dirasakan oleh generasi-generasi sebelumnya. Nah, itu adalah dari kesadaran tersebut muncullah konsep audit lingkungan dan manajemen lingkungan. Nah, kemudian untuk tahun-tahun selanjutnya eh, mulai diaplikasikan si manajemen lingkungan ini ke dalam sesuatu yang lebih formal dan standar. Contohnya itu ada di EPA yang diterapkan di Amerika. Jadi ada Environment Protection Agency, kemudian ada juga EMAS yang Eco Management Audit Scheme. Nah, itu ada diterapkan di Uni Eropa. Nah, karena sudah diterapkan dalam bentuk peraturan, maka itu menjadi lebih formal dan lebih standar. Dan sudah semakin banyak juga yang mengaplikasikan. Sampai akhirnya di tahun 2000-an, barulah, oh ya, di tahun 1996 itu muncul standarnya namanya ISO 14.000 lah. 14.000 itu sebetulnya udah khusus untuk lingkungan, tapi untuk SML sendiri itu 14.001 di tahun 1996. Dan SML dan ISO dari SML ini itu sudah di update secara berkala. Jadi sampai yang awal itu kan 1996, tapi yang paling terbaru itu yang akan kita pelajari itu tahun 2015. Nah, itu perlu kalian pahami. Dan di tahun 2000-an, SML ini dan juga termasuk audit lingkungan audit lingkungan itu menjadi suatu kewajiban global. Jadi di banyak benua itu sudah mulai pemerintah yang membuat peraturan atau regulasi, kemudian juga diterapkan di berbagai perusahaan, baik perusahaan nasional atau multinasional, perusahaan global, semua sudah mulai menerapkan audit lingkungan dan sistem manajemen lingkungan. Nah, itu sejarah singkatnya yang perlu kalian tahu. Yang penting kalian paham dimulai dari konsep, formalisasi, standarisasi, dan kewajiban global. Jadi munculnya konsep itu pasti karena ada sesuatu yang berubah, yang awalnya tidak dirasakan oleh orang-orang. Nah, kemudian, ketika kita mempelajari SML, itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya ISO. Tidak bisa lepas dari yang namanya ISO. Oke, nah ini jadi SNI ini adalah sesuatu yang perlu kalian pelajari. Jadi nanti kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan ada membedah SNI dan akan ada tugas-tugas juga baik individu atau kelompok, dan nanti kalian akan ambil contoh-contohnya. Nah, sekarang saya akan coba buka dulu nih. Nah, ini adalah contoh SNI atau Standar Nasional Indonesia yang berdasarkan ISO 14.001 tahun 2015. Jadi isinya itu adalah sistem manajemen lingkungan, termasuk di dalamnya ada persyaratan, panduan penggunaan, dan lain-lain. Jadi kalau kalian di tempat KP atau di tempat PKL kalian melakukan pengawasan lingkungan, ya kalian dasarnya harus yang ini, SNI-nya. Oke, jadi dimulai dari, kalau dokumen formal itu dimulai dari penyamaan persepsi tentang ruang lingkupnya, acuan normatifnya, dan istilah-istilah. Jadi setiap istilah yang ada itu harus disamakan dulu persepsinya agar artinya tidak beda-beda. Nah, ini yang bilingual. Jadi nanti akan saya kirimkan dan kalian coba untuk baca terlebih dahulu bagaimana isinya. Apa saja isinya. Ingat ISO 14.001 tahun 2015. Jadi ini yang versi bilingual untuk mempermudah, tapi kalian coba baca juga yang bahasa Inggrisnya ya, agar bisa mengasah kemampuan eh,
verb kalian mengasah pengetahuan kalian juga gitu tentang bahasa Inggris. Kemudian juga ruang lingkup ini ada sekitar berapa ya? Ada 72 halaman. Jadi bukan sesuatu yang bisa kalian baca H-1 sebelum ujian gitu ya. Jadi kalian harus baca perlahan, sehari baca tiga. Nah, jadi nanti kalian tidak menghafal secara mendadak. Kalau misalkan ada ujian atau kuis. Nah, ini SML. Kemudian setelah adanya audit lingkungan yang berdasarkan SML ini, itu perusahaan itu akan mendapatkan sertifikat. Nah, si sertifikat inilah yang menjadi daya tarik bagi investor, bagi masyarakat. Jadi harus bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa perusahaan tersebut sudah lulus, ini ya lulus, sudah sesuai standar ISO berdasarkan biasanya ada ini ya, ada instansi-instansi yang secara profesional melakukan audit lingkungan terkait SML di perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan sudah sesuai dengan requirement SML, biasanya dapat sertifikat kurang lebih seperti ini. Jadi si perusahaan pun dia tidak selamanya maksudnya si sertifikat ini itu tidak selamanya berlaku. Jadi biasanya ada yang berlakunya 2 tahun, 4 tahun. Kenapa? Karena kalau misalkan berlaku seumur hidup, mungkin perusahaannya itu kalau misalkan nakal ya, jadi dia nggak akan melakukan audit lagi. Makanya dibuat validnya itu hanya dalam jangka waktu tertentu. Oke, nah ini adalah contoh sertifikatnya. Jadi kalian kalau di tempat KP juga bisa tanya atau bisa cek biasanya sertifikat ini ditempel di dinding apa ya di bagian K3 atau misalkan di lobby. Kalau mereka punya sertifikat SML mereka akan pajang. Oke, di tempat KP-nya ada yang ini nggak? Ada yang pernah lihat sertifikat seperti ini nggak? Sertifikat ISO atau misalkan sertifikat proper. Ada yang pernah lihat di perusahaan KP-nya? Kalau ada yang pernah lihat, boleh coba raise hand, coba ceritakan sedikit. Atau jangan-jangan nggak kalian cek gitu. Ada? Belum pernah lihat sih Pak, belum pernah lihat, cuma dari perusahaannya udah standar ISO 14001. Nah, itu bisa dicek kalau misalnya kalian pengen tahu. Biasanya punya dan ini bukan sesuatu yang harus ini ya, bukan sesuatu yang harus disembunyikan oleh perusahaan gitu. Jadi kalian tanya aja, apakah sudah tersertifikasi ISO atau belum? Itu kan bisa jadi obrolan kalian juga dengan dosen pembimbing lapang. Oke. Nah, sepertinya untuk perkenalan itu sudah cukup. Selanjutnya ini adalah tugas yang perlu kalian kerjakan sekarang. Maksudnya hari ini sampai minggu depan gitu. Jadi dalam SML sendiri ini kan sifatnya itu teoritis lah, teoritis dan banyak konsep. Jadi saya ingin kalian menuliskan kata kunci dan istilah yang saya tuliskan di sini. Nanti saya share si PPT-nya. Kalian tulis di buku catatan kalian. Jadi tolong kalian punya buku catatan, bolehlah digabung kalau audit lingkungan sama SML itu silakan kalian gabung. Jadi bukan diketik, tugasnya ini kalian tulis tangan di buku kalian. Oke, yang pertama ini ada sistem manajemen lingkungan, ada keberlanjutan, perbaikan berkelanjutan, prinsip PDCA, ISO 14001. Itu sebagian sudah saya bahas, tapi sebagian juga belum. Dampak lingkungan, jejak karbon, emisi gas rumah kaca. Nah, saya rasa di mata kuliah lain ya, yang sebelumnya pernah kalian ambil seperti ekologi lingkungan atau di pengantar teknik lingkungan, bagian limbah, polusi ini kalian udah pernah pelajari. Kepatuhan lingkungan, analisis siklus hidup, audit lingkungan, dokling, dokumen lingkungan, AMDAL, kebijakan, dan lain-lain. Jadi nanti ketika sudah
bisa melaksanakan perkuliahan secara offline, akan coba saya adakan kuis atau mungkin tes lisan terkait istilah-istilah ini. Jadi harapan saya, kalian bisa coba untuk menjelaskan secara di luar kepala gitu, Dapal. Oke, selanjutnya ini juga ada masih yang sama ya, ESG yang tadi saya bahas, ada juga Corporate Social Responsibility atau CSR, Green Economy, ekonomi sirkular, Eco-labeling, Sustainable Development Goals, dan Greenwashing. Nah, jadi silahkan selama 1 minggu ini bisa dimulai dari sekarang karena perkuliahannya juga akan segera selesai. Bisa kalian eh, kerjakan sambil KP juga. Ini akan sangat membantu kalian. Tapi ingat ditulis tangan. Oke. Kata kuncinya ini itu adalah tugas yang pertama. Dan tugas yang kedua, kalian perlu membuat kelompok. Kalian perlu membuat kelompok. Untuk satu kelompoknya itu, ntar saya coba cek lagi. Nah, tugas kelompoknya nanti berkaitan dengan eh, membedah si SNI ISO ini. Gitu. Nah, ini kan di setiap kelas itu ada 25 orang ya kalau tidak salah ya, 25 sampai 26 orang. Berarti kalian bikin satu kelompoknya itu 3 atau 4 orang. 3 orang lah. Kalau misalkan ada yang lebih nggak apa-apa. Jadi bikin per kelompoknya itu 3 sampai 4 orang. Nanti akan ada tugas untuk membahas terkait SNI si ISO 14001-2015. Jadi tugas yang pertama, kalian menuliskan arti dari masing-masing istilah ini di buku catatan kalian. Dan tugas yang kedua, selama seminggu, tolong dibantu oleh PJ-nya dikoordinir membuat kelompok, satu kelompoknya 3 sampai 4 orang. Oke. Jadi perlu per kelasnya itu ada 7 kelompok. Ya ini buat dia sama Dinda. Per kelasnya itu 7 kelompok. Ya, ada pertanyaan dulu terkait tugasnya, terkait tugas yang individu ataupun yang pembentukan kelompok. Izin bertanya, Pak, terkait tugas yang kelompok itu, output yang Mhm. nanti akan dikumpulkan berupa apa, Pak, ya, Pak? Yang mana? Untuk yang tugas kelompok, Oh, untuk tugas yang kelompok itu nanti presentasi PowerPoint biasa. baik, Pak, terima kasih. Mhm. Kalau yang individu ini tugasnya tulis tangan. Nanti untuk bagian SNI itu nanti setiap kelompok akan presentasi. Ya, kurang lebih di sini kan ada klausul tentang organisasi, ada tentang kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi dan perbaikan. Nah, itu nanti setiap kelompok itu akan membahas satu klausul seperti itu. Kemudian sebagai gambaran juga nanti di akhir di perkuliahan di apa ya pasca UTS satu kelas itu kalian akan melakukan membuat dokumen tentang sistem manajemen lingkungan yang mana si objek yang kalian amati itu adalah kampus kita Unsika. Jadi dari tahun ke tahun memang tugas SML itu melaksanakan observasi di tempat kerja dan tempat kuliah maksudnya ya. Nah, untuk contohnya mungkin saya buka dulu di sini. Nah, jadi kalau di angkatan 2020
1 kemarin ini ada typo ya. Jadi usulan skema implementasi sistem manajemen lingkungan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, nanti kalian akan membuat dokumen lingkungan seperti ini. Kurang lebih isinya seperti ini. Mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, seperti apa. Nanti kalian akan melakukan audit juga, kalian akan lakukan audit juga, kemudian kalian akan melakukan inventarisasi, kemudian kalian akan melakukan analisis berdasarkan prinsip PDCA yang ada pada SML. Itu tugasnya nanti masih lama. Jadi untuk sekarang yang tugasnya untuk minggu depan, kalian tulis arti kata yang ada di sini semuanya di buku catatan kalian, jangan di kertas ya, takut hilang. Kemudian kalian membuat kelompok. Jadi maksimal seminggu itu udah selesai dan kelompoknya sudah jadi. Nanti untuk tugasnya akan saya tentukan di kemudian hari atau di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, itu adalah perkenalan untuk perkuliahan SML tentang apa itu SML dan apa saja yang akan kita lakukan selama perkuliahan SML. Jadi tugasnya itu beragam ya, individu, kelompok kecil, dan ada kelompok besar. Dan pastinya nanti sebagai evaluasi akan ada kuis, akan ada UTS, akan ada UAS juga. Dan nanti kelasnya akan luring ya, karena kalau sekarang itu daring, karena kondisi masih belum bisa melaksanakan secara luring, tapi nanti akan luring kembali. Mungkin setelah mungkin minggu depan atau mulai 2 minggu lagi. Dan untuk pembelajarannya pun eh, saya akan bergantian dengan Bu Feni, tergantung dari materinya. Mungkin untuk 3 pertemuan nanti sama saya, selanjutnya Bu Feni, selanjutnya saya lagi, dan nanti Bu Feni lagi. Tapi untuk tugas itu nanti akan dicek dan dipresentasikan kepada kita berdua. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan SML. Ada juga ini terakhir ya, quotes dari Wangari Maathai. Jadi kalian tidak akan bisa melindungi lingkungan kecuali kalian memberikan edukasi ke orang-orang, menginformasikannya, dan membantu mereka untuk memahami tentang sumber daya yang mereka miliki. Nah, itu adalah suatu quotes yang dikeluarkan karena mirisnya warga-warga atau misalkan orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan yang menjual lahannya kepada orang kota gitu. Nah, di sini adalah tanggung jawab dari kita yang sudah mempelajari tentang lingkungan agar kita bisa mengedukasi mereka agar sebagai salah satu bentuk dari cara melindungi lingkungan. Itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.